Mantap. Kalau si A berhutang pada B, tapi pada awalnya tidak diperjanjikan kapan harus dibayar. Lalu, kapan jatuh tempo perjanjian tersebut? Rekan-rekan semuanya, ini pernah kejadian ada yang konsultasi kepada saya. Dia katakan, Pak Irawan, saya ditagih untuk bayar hutang. Tapi setelah kami lihat secara bersama perjanjian, waktu itu kami lalai Pak untuk memasukkan tanggal jatuh tempo. Berarti saya diuntungkan dong ya. Berarti saya nggak perlu bayar, kata si orang yang konsultasi kepada saya. Jawaban saya sederhana saja. Hutang harus dibayar. Nggak ada cara lainnya. Kecuali kalau orang itu mengikhlaskannya. Nah, kalau kamu kemudian tidak mau bayar, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu memang tidak mampu bayar, temui dia dan mintakan solusi dari dia. Nah, lalu pertanyaannya begini. Lalu Pak, kalau kemudian kami tidak memperjanjikan kapan jatuh temponya, lalu jatuh temponya kapan sebenarnya? Nah, teman-teman semuanya, dalam konsep hukum perhutangan, ya, ada beberapa ukuran terkait dengan kapan jatuh temponya sebuah kewajiban membayar utang. Nah, utang itu kalau kita baca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan PKPU, sederhananya adalah kewajiban seseorang debitur kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang, atau kewajiban itu juga berbentuk pinjam meminjam, contohnya begitu ya. Nah, kalau kemudian hutang itu kapan jatuh temponya? Pertama adalah mendasarkan pada tanggal yang sudah disebutkan dalam perjanjian. Ya, itu yang pertama. Ya, dan ini juga punya ilmu sendiri teman-teman semuanya. Karena kalau kemudian kita tidak hati-hati membuatnya, contohnya begini, dibayar 30 hari setelah perjanjian ditandatangani. Nah, hari itu apa? Apakah hari kerja atau hari kalender? Nah, ini juga saya selalu bilang pentingnya kita menulis yang namanya apa itu klausul definisi. Yang kedua adalah teman-teman semuanya, kalau utang itu timbul karena putusan perjanjian. Contohnya membayar pesangon, maka itu berdasarkan putusan perjanjian. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kalau memang tidak diperjanjikan gitu ya. Tidak diperjanjikan di awal itu. Nah, pada prinsipnya kita akan mengacu pada ketentuan KUH Perdata ya. Tepatnya itu nanti kita lihat di dalam pasal 1238 teman-teman semuanya. Ya, karena nanti berkait dengan berkait dengan wan prestasi ini ada dua pasal sebenarnya. Satu pasal 1238, dua yang namanya pasal 1243. Tapi untuk menentukan kapan dia lalai, baca pasal 1238. Dikatakan begini, si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktunya yang ditentukan. Jadi bisa karena dia sudah lewat yang ditentukan, tapi karena kalau memang tidak diperjanjikan dari awal, maka adalah pada saat si pemilik piutang gitu ya. Jadi yang berhak menagih itu menagihnya. Jadi adalah pada saat ditagih. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang kemudian menghutangkan sejumlah uang, tidak diperjanjikan kapan dibayar teman-teman semuanya, maka somasi, surat penagihan hutang ya, itu sebenarnya bisa menjadi ukuran kapan dia jatuh tempo teman-teman semuanya. Makanya juga penting ketika kita menagih itu kita sebutkan Anda harus membayar atau diminta membayar paling lambat contohnya 3 hari sejak surat ini dibuat, atau 1 minggu sejak ini dibuat. Nah teman-teman semuanya, itulah yang menjadi ukurannya. Semoga ini membantu semua teman-teman semuanya, supaya kita bisa lebih paham bagaimana cara berhukum di Indonesia. Semoga ada manfaatnya teman-teman semuanya. Salam hormat dari saya, Iran Harap di Kota Pekanbaru Riau. Mantap, mantap, mantap.